Halo, selamat sore saudara. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Beberapa hari terakhir, gangguan jaringan internet pada paket data Android maupun IndiHome dikeluhkan masyarakat termasuk warga Kota Tarakan. Informasi terakhir, gangguan jaringan karena adanya gangguan pada kabel fiber optik yang ada di bawah laut. General Manager atau GM Telkom Kaltara, Rizal Fahmi juga membenarkan adanya gangguan jaringan internet tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Kaltara, ada Andi Pausia yang akan memberikan informasinya pada Anda. Halo Andi. Ya, halo rekan Nila. Andi, selamat sore. Bisa dijelaskan ini sejak kapan gangguan jaringan di Kaltara juga ikut dirasakan oleh masyarakat? Ya, baik rekan Nila. Selamat sore Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, memang benar dampak dari gangguan dari jaringan yang terjadi di seluruh Indonesia, Kaltara termasuk Kota Tarakan pun ikut terdampak. Gangguan jaringan ini sudah terjadi dan dirasakan masyarakat sejak hari Minggu tanggal 19 bulan 9 tahun 2021 lalu atau sekitar 2-3 hari lalu. Salah satu dampaknya kemarin, Senin kemarin, pelaksanaan CPNS untuk seleksi kompetensi dasar di Pemprov Kaltara mengalami gangguan, bahkan sempat molor selama 8 jam lamanya. Dampak lainnya juga masyarakat yang ingin melakukan aktivitas komunikasi ikut terganggu, termasuk juga dari beberapa pelaku usaha yang bergerak di bidang online. Salah satunya diakui Rika, sulit untuk mengirimkan gambar atau video, terkendala sulitnya mengirimkan video atau gambar ke pelanggan karena gangguan jaringan tersebut. Pantauan tribunkaltara.com juga hingga pagi kemarin memang untuk proses pengiriman video termasuk gambar agak sulit dilakukan. Sekitar pukul 19 WITA malam tadi baru jaringan mulai kembali membaik. Demikian. Oke, Andi, kemudian untuk wilayah Kaltara sendiri, sudahkah ada penjelasan atau mungkin klarifikasi begitu ya dari pihak Telkom Kaltara sendiri terkait gangguan jaringan ini? Iya, rekan Nila. Tribunkaltara.com berusaha melakukan konfirmasi kepada pihak Telkom dalam hal ini. Di berkesempatan tadi pagi saya bertemu dengan General Manager dari Telkom Kaltara, yakni Bapak Rizal Fahmi. Beliau juga baru 2 hari menjabat di kantor Telkom Kaltara. Ia membenarkan, Bapak Rizal Fahmi membenarkan memang beberapa hari terakhir ini telah terjadi gangguan jaringan disebabkan karena adanya gangguan pada kabel fiber optik yang ditanam di laut. Adapun jaraknya sekitar 7 kilometer dari Bukit Dangas di Batam dengan kedalaman sekitar 20 meter ke dasar laut. Kemudian adapun penyebab kerusakan karena diduga terkena jangkar kapal, dan saat ini tim maintenance sedang menuju ke sana dan melakukan perbaikan, dan untuk jalur itu sendiri estimasi selesai sekitar 2 minggu hingga 4 minggu lamanya. Demikian rekan Nila. Oke, kemudian untuk sejauh ini, Andi, sudahkah ada langkah yang dilakukan oleh Telkom Kaltara selain memang memperbaiki jaringan bawah laut yang mengalami kerusakan? Adakah hal-hal lain, langkah-langkah lain yang dilakukan untuk mengatasi gangguan jaringan ini? Ya, rekan Nila, perlu saya ulangi kembali. Adapun titik lokasi terjadinya gangguan kabel fiber optik di bawah laut itu terjadi di Batam, di daerah Bukit Dangas di Batam dengan kedalaman sekitar 20 meter ke dasar laut. Artinya di Kaltara atau penyebabnya tidak terjadi di area laut di Kaltara. Nah, untuk itu kata Rizal Fahmi selaku General Manager Telkom Kaltara,
pihaknya sudah menerima instruksi dari Telkom Pusat. Di antaranya untuk tetap menjaga layanan kepada pelanggan, baik dari layanan IndiHome, Telkomsel. Saat ini Telkom melakukan pengalihan rute atau pengalihan jalur. Sebelumnya jalur yang digunakan adalah Pontianak ke Batam, kemudian Batam ke Singapura, dan menuju ke jalur internasional. Dan saat ini sudah dialihkan misalnya dari Ulin Banjarmasin di Kalsel, kemudian menuju ke arah Jawa Timur, Surabaya, dan dari Pontianak ke Jatinegara dan Jakarta. Dilanjutkan Rizal Fahmi sendiri, adapun rute alternatif yang dialihkan ini memang tidak sesempurna dan semaksimal di rute utama, yakni begitu juga performansinya sendiri tidak sama kualitasnya jika menggunakan jalur atau rute utama. Namun karena adanya gangguan ini, maka harus dilakukan pengalihan sementara untuk memenuhi layanan kepada pelanggan. Ia melanjutkan kembali, pihaknya akan tetap berupaya memenuhi kebutuhan pelanggan untuk dari sisi komunikasi, baik jaringan data, voice, dan data elektronik lainnya. Dan ia juga dalam hal ini menyampaikan pesan kepada seluruh pelanggan yang terdampak, terutama di Tarakan dan di Kaltara sendiri, atas ketidaknyamanan pelanggan menghadapi gangguan ini. Gangguan internet ini juga tidak hanya dirasakan di Kaltara, tapi juga di Kalimantan, Sulawesi, kemudian di kawasan timur Indonesia, dan di Pulau Jawa, kecuali di daerah Sumatera. Demikian. Baik, terima kasih banyak Andi atas laporan Anda, dan saudara wartawan kami tadi juga telah menghimpun wawancara selengkapnya dengan GM Telkom Kaltara, Rizal Fahmi. Berikut laporannya untuk Anda. Rute alternatif ya memang tidak sesempurna rute yang seharusnya ya, yang jadi yang jadi utamanya lah ya. Jadi memang agak sedikit tidak sebagus performansinya seperti jalur yang ada. Mungkin itu yang dirasakan oleh pelanggan kita terutama di pas masa-masa peak jam-jam puncaknya ya, itu jam 9 sampai sore 9 malam ya. 9 malam itu dirasakan memang tidak sebaik yang dulu, tapi memang kita tetap menjaga kebutuhan komunikasi, baik data, voice, dan lain-lainnya, data elektronik itu bisa kita layani dengan semaksimal mungkin. Atas nama manajemen Telkom ya, kita mohon maaf ketidaknyamanannya buat seluruh pelanggan, terutama di Kaltara ya, karena ini tidak hanya berdampak buat Kaltara saja, itu daerah Kalimantan, Sulawesi, kawasan timur Indonesia, dan juga Jawa. Ya, Jawa dampak ya, karena dampak dari pengalihan rute itu. Jadi jalur Jawa itu kan ibarat kendaraan jadi padat gitu ya. Jadi teman-teman kita di Surabaya itu merasakan juga ada kecepatan tidak maksimal lah ya. Ibaratnya mobil itu masih tetap jalan tapi tidak top speed ya. Tapi kita ya itulah kondisi yang saat ini. Dan salah satu lagi juga dengan teknologi terbaru itu agak sensitif ya. Kabel-kabel optik itu kalau kena debu saja itu bisa mengurangi kecepatan. Sangat sensitif itu. Jadi kalau dulu kabel tembaga itu kan hujan apapun itu masih bisa tersambung, bisa ini ya. Tapi kalau dengan optik sensitif dia. Dengan debu saja itu bisa mengganggu kualitas layanan buat pelanggan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.